Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Saka Kencana Nugroho dari Stasiun 21 ingin khutbah Jumat tentang peristiwa hari akhir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak sehingga kita sendiri tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Karenanya, dalam konteks nikmat, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghitungnya, tapi mensyukurinya. Sholawat dan salam semoga selalu tercerahkan kepada Allah dan juga kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setia serta para penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hendaknya seorang muslim senantiasa bersyukur kepada Allah atas niat-niat dan nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, baik nikmat keimanan, kesehatan, dan keluangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat Jumat pada hari ini. Dan hendaklah kita berhati-hati agar jangan sampai menjadi orang yang kufur kepada nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Allah berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jikalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Demikian pula kami wasiatkan untuk senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala keadaan dan waktu. Takwa, sebuah kata yang ringan diucapkan, akan tetapi tidak mudah diamalkan. Ketahuilah, wahai saudaraku, rahimakumullah. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang takwa, maka berkatalah Ubay, pernahkah Anda berjalan di suatu tempat yang banyak durinya? Kemudian Umar menjawab, tentu. Maka berkatalah Ubay, apakah yang Anda lakukan? Berkatalah Umar, saya sangat waspada dan hati-hati agar selamat dari duri itu. Lalu Ubay berkata, demikianlah takwa itu. Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 5. Masyrul muslimin rahimakumullah. Hendaklah kita bersegera mencari bekal guna menuju pertemuan kita dengan Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal itu akan datang. Dan Allah berfirman, ya lamhullah wa tazawwaddu. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah sebuah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 197. Ketahuilah, wahai saudaraku, rahimakumullah, manusia setapak demi setapak menjalani tahap kehidupannya, dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Tahap-tahap tersebut harus dijalani sampai akhirat nanti kita akan menemui alam akhirat, tempat kita memperhitungkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Maka tatkala kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi memberitakan tentang ahwal dari hari akhir, hendaklah hati kita menjadi takut. Menangislah mata kita dan menjadi dekatlah hati kita kepada Allah. Andai kata saya tidak usah diberi catatan amal ini dan tidak usah tahu apakah hisab terhadap saya, dan andai kata saya mati terus dan tidak usah hidup kembali, coba perhatikan ayat yang akan saya berikan. Huzuhu fagulluh zammal jahimu syahluh summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluh. Peganglah dia lalu berbelenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian beritlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Al-Haqqah ayat 30 dan 32. Bagi kaum yang beriman yang mengetahui makna yang terkandung dalam ayat tersebut, menjadi tergetarlah hatinya, akan menetes air mata mereka, terisaklah tangis mereka, dan keluarlah keringat dingin di tubuh mereka, seakan mereka saat itu sedang merasakan peristiwa yang sangat dahsyat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dikumpulkan menjadi satu untuk mempertanggungjawabkan diri mereka. Allah berfirman, wastamiyuna yunadil munadi min makanin qarib,
Yauma yasma'una sayhata bil haqq zalika yaumul khuruj. Dan dengarkanlah pada hari penyeru. Malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar tentang teriakan-teriakan yang sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin 4-7. Alla yasuna ulaika annahum mabu'utsun lil yaumi azim yasyawma yaqumu sunasu lil rabbil alamin kalli innal kitabal ujjari lafi sijjin. Tidakkah orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kaum muslimin yang berbahagia, pada hari itu laki-laki tidak akan tertarik kepada wanita, dan sebaliknya sampai seseorang itu lari dari bapak, ibu, dan anak-anak mereka karena takut terhadap keputusan Allah pada hari itu. Sebagaimana firman Allah, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abbihi wa syahibatihi wa bani li kulli mri'in minhum yauma izin syanu yukhni. Pada hari ketika manusia lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat menyibukkan. Kaum muslimin, rahimakumullah. Semoga dengan khutbah di atas, iman kita selaku hamba Allah bisa semakin tebal dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Demikianlah peristiwa yang amat menakutkan yang akan terjadi di akhirat nanti. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin takut kepada Allah dan semoga bisa membuat kita selalu ingat segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa nafa'anna bihadi sayyidil mursalin wa biqaulihi qawwi maqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim walakum wali syar'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu was-sami'ul alim wa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriddu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran illa yaumiddin amma ba'du fatakullahu haqqut taqwa kama amar. Hadirin jamaah yang berbahagia, dari mimbar Jumat ini kami sampaikan pula bahwasanya pada hari akhir nanti matahari akan didekatkan di atas kepala sehingga bercucuran keringat mereka, sehingga sebagian mereka akan tenggelam oleh keringat mereka sendiri. Akan tetapi hal itu tergantung dari apa yang telah mereka perbuat di dunia. Hadis Sahih nomor 2864 dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, matahari akan didekatkan pada hari kiamat kepada para makhluk sampai jarak matahari di atas kepala mereka hanya 1 mil. Maka manusia mengeluarkan keringat tergantung amalan-amalan mereka. Di antara mereka ada yang mengeluarkan keringat sampai mata kakinya, dan ada pula yang sampai lututnya, ada juga yang sampai pinggangnya, dan bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringat mereka. Dan Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya ke mulutnya. Dan seandainya ada yang bertanya bagaimana itu bisa terjadi, sedangkan mereka berada pada tempat yang satu, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab pertanyaan tersebut sebagai berikut. Ada sebuah kaidah yang hendaknya kita berpegang kepada kaidah itu, yaitu bahwa perkara gaib wajib bagi kita untuk mengimaninya dan membenarkannya tanpa menanyakan bagaimana, karena perkara tersebut berada di luar jangkauan akal-akal kita dan kita tidak mampu mengetahui dan menggambarkannya. Demikianlah sebagian peristiwa di hari akhir, dan masih banyak lagi peristiwa yang akan kita alami, yang hal itu akan menggetarkan hati bagi orang-orang mukmin dan menjadikannya mereka semakin takut kepada Allah. Ibadallah, innallaha amarakum bi amri bid'afiati bi nafsi wasan bi malaikatihil musabbihati bi kussi wassalat sabikum ayyuhal mu'minuna min janati wansihi faqallallahu qawlan kariman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa aridallahumma an hulafa'ur rasyidin
Abi Bakri wa Umara wa Usama wa Ali wa Ansairi Ali wasyahabatil ajma'in wattabi'ina wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firli mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qahdi wal hijat. Allahumma inna nas'aluka daulatan nilafatan rasyidatan allami haji an-nubuwa. Allahumma inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'zil qurba wa yanha 'anil masya'il wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullah azimi wa yazkurkum fastaghfirullaha yastajib lakum wa yashkuruhu ala ni'matil lati wal zikrullahu akbar wa aqamis shalah. Sekian khutbah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.